Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru hebat, saya Aisyah Nur Aisyah akan mempromosikan tayangan tentang kode etik profesi guru. Tentunya kita sebagai pendidik memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai apapun dalam mata pelajaran yang kita ampu. Tentunya dengan beragam strategi internalisasi pendidikan nilai. Nah, meskipun guru sudah memiliki pedoman untuk berperilaku secara profesional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika dalam interaksinya dengan berbagai pihak atau biasa kita sebut dengan kode etik guru, ternyata masih banyak kasus-kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan guru. Nah, maka muncullah pertanyaan, apakah memang guru perlu diatur? Kita tentunya eh, menemukan fakta bahwa ada banyak kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan guru. Yang saya tampilkan ini hanyalah sebagian kecil, karena tentunya lebih banyak lagi yang viral di media massa, seperti guru yang melakukan kekerasan, melanggar norma susila, atau menyalahgunakan profesi. Nah, sebenarnya mengapa sih kode etik itu diperlukan? Yang pertama, kita semua tahu bahwa semua profesi memerlukan kode etik sebagai standar moral dan profesional pekerjaan. Kode etik mencerminkan nilai-nilai inti dari suatu profesi dan bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang etis dan harmonis. Sedikitnya ada 5 alasan kenapa kode etik ini dibutuhkan bagi suatu profesi. Yang pertama, menjamin integritas dengan memastikan bahwa anggota profesi bertindak secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang kedua, membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen terhadap standar tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, mengatur perilaku profesional dengan adanya pedoman bahwa anggota profesi mengetahui batasan yang harus diikuti untuk menjaga nama baik profesinya. Yang keempat, melindungi pihak yang dilayani. Nah, kita melindungi peserta didik dengan cara melindungi hak dan kepentingan peserta didik. Yang kelima, menghindari penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya pedoman etika, tindakan yang merugikan atau melanggar aturan dapat dicegah dengan mudah. Nah, Bapak Ibu, dalam artikel yang ditulis John Tomlinson dan Vivian Little berjudul A Code of the Ethical Principles Underlying Teaching as a Professional Activity dalam buku Education for Values, dijelaskan bahwa setidaknya ada 3 prinsip etika moral profesi guru, yaitu etika pada ilmu pengetahuan, etika pada peserta didik, dan etika pada profesi guru. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, etika pada ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3 indikator. Yang pertama adalah integritas intelektual. Indikator ini mencakup menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai guru, menghindari plagiarisme, menyajikan informasi yang akurat, dan memberikan penilaian yang adil. Indikator kedua adalah integritas kejujuran, yaitu integritas kejuruan, yaitu tuntutan untuk tetap mengikuti pengetahuan terkini, implementasi, pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga adalah keberanian moral. Hal ini yaitu kesediaan untuk mengajarkan materi pelajaran atau menggunakan metode yang tidak populer dan secara resmi tidak disukai. Karena kita sebagai guru juga mengakui bahwa ada beberapa mata pelajaran yang sebenarnya mungkin sulit untuk kita ajarkan dan sebagainya. Kemudian, poin kedua adalah etika pada peserta didik. Ada 4 indikator. Yang pertama adalah altruisme, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain, menyadari perbedaan kepentingan peserta didik, dan menumbuhkan harga diri pada peserta didik. Kemudian yang kedua ada imparsialitas, yaitu tidak berpihak, mengakui ketergantungan sosial bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain, menghindari diskriminasi pada individu atau kelompok. Yang ketiga adalah wawasan kemanusiaan. Hal ini yaitu kepekaan terhadap keberagaman, menghindari stereotip, berusaha memastikan kesetaraan kesempatan bagi peserta didik. Dan yang terakhir
Ada responsibility of influence, yaitu menyadari pengaruh kita itu berlaku jangka panjang. Maka kita sebagai guru harus meninggalkan jejak positif dalam ingatan peserta didik. Dan poin terakhir yaitu etika pada profesi guru. Ada 4 indikator. Yang pertama adalah kerendahan hati, yaitu menyadari kekurangan diri kita dan fakta bahwa siapapun dapat berbuat salah. Jika kita melakukan kesalahan, maka kita harus berani meminta maaf dan kita harus berani untuk memaafkan ketika ada orang yang melakukan kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian ada kolegialitas, yaitu menghormati dan mampu bekerja sama dengan rekan sejawat, menghargai pendapat, dan tidak sungkan belajar dari orang lain. Poin ketiga yaitu kemitraan, mengakui dan menghormati kontribusi mereka yang diajar, yaitu kontribusi peserta didik, menghormati peserta didik, dan juga rekan kita dalam mengajar, dan berusaha bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang keempat, tanggung jawab dan aspirasi profesi. Ini dicontohkan dengan memberikan tanggapan secara terbuka mengenai kebijakan publik yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui ada 11 etika dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, maka mari kita jaga marwah profesi guru melalui implementasi kode etik profesi guru. Mari kita menjadi guru yang tidak hanya mentransferkan ilmu pengetahuan, namun juga menjadi teladan yang memberikan rasa nyaman dan meninggalkan kesan positif dalam ingatan peserta didik kita. Terima kasih, Bapak Ibu guru hebat. Saya Aisyah Nuraisyah, guru pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.